Si pemuda hanya datang untuk mengirim paket, tiba-tiba memicu sistem keamanan tertinggi perusahaan. Melihat pesanan hampir melewati batas waktu, agar tidak didenda oleh penjual, dia harus nekat masuk. Cukup dengan sedikit kesalahan langkah, mungkin nyawanya terancam. Untungnya, dia berhasil melewati sistem keamanan tanpa masalah. Saat dia membuka pintu ruang rapat di lantai atas, Wakil Presiden langsung terkejut. Ternyata hari ini dia ingin menjatuhkan direktur wanita. Perusahaan sudah dipenuhi dengan langkah keamanan tertinggi. Dia bahkan tidak pernah membayangkan dalam mimpinya seorang kurir kecil dengan percaya diri masuk. Namun pemuda ini tidak punya waktu untuk memikirkan itu. Dia bergegas melewati kerumunan untuk menemui direktur wanita dan menandatangani paketnya. Karena jika terlambat, dia akan didenda. Dia tidak akan punya uang untuk membeli hadiah ulang tahun untuk putrinya. Namun, bagaimana dengan direktur wanita yang akan dipecat? Apakah dia akan peduli dengan hal-hal sepele seperti ini? Hal-hal kecil di dunia ini. Tidak ada yang lebih besar dari hadiah ulang tahun putriku. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Tunggu di pintu. Bukan Miss Su. Aku tidak bisa menunggu lama. Aku akan didenda jika terlambat. Bagaimana kalau begini saja? Kamu bantu saya menandatangani pesanan. Aku akan membantumu menyelesaikan masalah ini. CEO wanita terkejut mendengar perkataan pemuda. Namun pemuda dengan penuh keyakinan mengatakan untuk masuk ke Xuan Yuan. Pesta di pintu hanya masalah sepele. Semua orang merasa pemuda berbicara omong kosong setelah mendengarnya. Saat ini, CEO wanita harus mengatasi krisis perusahaan. Memutuskan memberikan pemuda kesempatan. Kemudian memberikan pemuda 10 detik untuk meyakinkan dirinya sendiri. Saya sarankan, setelah kamu menarik semua investasi, pergi investasi ke proyek dengan kode 0 di kota Jiang. Drama pendek Bos Niu 5. Apakah kamu ingin merugikan Bos Su? Siapa yang tidak tahu? Proyek dengan kode 0 di kota Jiang adalah lubang tak berdasar. Bahkan jika seluruh uang grup diinvestasikan, itu tidak akan cukup. Risiko seringkali diikuti oleh peluang. Drama singkat Bos Sapi 5. Miss Su, pikirkanlah. Gerbang Xuan Yuan baru saja membuka cabang di kota Jiang. Dia pasti akan memperhatikan keuangan Jiang Cheng. Paling lambat besok, dia pasti akan menginvestasikan dana besar. Menghidupkan kembali proyek dengan kerugian besar yang disebut Proyek 0. Asalkan kamu percaya padaku. Pada saat itu, tidak hanya akan mendapatkan kembali kerugian. Dan itu akan menarik perhatian siswa. 2 burung ditembak dengan 1 batu. Mengapa aku harus percaya padamu? Jadi kamu tidak punya pilihan. Lebih baik percaya padaku. Berani mencoba. CEO hanya seorang kurir. Dia tidak mengerti tentang keuangan dan ekonomi. Dia benar. Aku tidak punya pilihan lain. Perintahkan untuk menarik semua investasi sebelumnya. Mengalihkan investasi ke proyek 0 di Jiangcheng. Sepertinya kamu percaya pada kurir ini. Jika salah, saya mengundurkan diri dengan menyalahkan diri sendiri. Baiklah, hahaha. Aku memberimu kesempatan ini. Besok jika Xuan Yuan Men tidak berinvestasi di proyek awan yang baik, kamu akan dikeluarkan dari grup. Sementara saya memimpin grup Yunxiang. Wakil Presiden senang melihat situasi ini. Mengira bahwa CEO wanita terpengaruh oleh kata-kata pemuda. Sama saja dengan mencari masalah. Dia memanfaatkan kesempatan untuk berjanji kepada pemuda. Menunggu sampai dia duduk di kursi ketua. Memberikan 3.000 per bulan kepada Xiao Hu. Gaji untuk menjadi penjaga keamanan di perusahaannya. Saya tidak akan menjadi penjaga keamanan. Nona Su, lebih baik segera tanda tangani pesanan ini. Jangan khawatir. Selain itu, Xuan Yuan Yin saya ada di sini. Mereka harus menerima proposal Xuan Yuan. Lagi pula, ada tanda kebesaran saya di sana. Saya Xuan Yi. Baiklah. Saya sudah menerima. Kamu bisa pergi. Namun pemuda dengan susah payah membuat CEO wanita menerima paket menghindari denda. Namun menerima telepon dari rekan kerja dan mengetahui gajinya dipotong. Dia bergegas pergi. Melihat semua rekan kerja berlutut di tanah. Saat dia hendak bertanya tentang alasan, ternyata menemukan istrinya turun dari mobil kaya. Chu Mengyao, apa yang dilakukan orang bernama Zhou di dalam mobil? Aku sedang melakukan apa dengan Mengyao di dalam sana? Apakah perlu saya menjelaskan padamu? Ada satu hal lagi untukku. Saya bisa memberitahumu. Istrimu. Berhentilah. Apakah kau baik-baik saja, Zuo? Ketika istri ditemukan oleh suaminya, akhirnya tidak lagi menyembunyikan. Jujur bahwa sudah muak dengan ini. Kurir yang tidak berbakat. Namun, anak kaya membantunya mendapatkannya. Investasi 1 miliar dari Xuan Yuan Men. Kemudian melemparkan perjanjian perceraian yang sudah disiapkan. Pemuda melihat sisi asli istri dan kecewa. Tanpa ragu menandatangani perjanjian perceraian. Dan memberitahu istri tentang investasi 10 miliar dari Xuan Yuan Men. Investasi 1 miliar hanyalah khayalan. Istri menganggapnya marah karena tidak berdaya.
Namun dia tidak tahu, menantu yang melayani selama 6 tahun, sebenarnya adalah pemimpin Xuan Yuan Men, Xuan Di. Pada masa lalu, karena kekuatannya yang terlalu kuat, menghancurkan pilar naga sejati dan mempengaruhi nasib negara Dacia, maka dia memutuskan untuk menyembunyikan identitasnya dan menjadi kurir. Alasannya rela menjadi menantu selama 6 tahun. Karena 6 tahun yang lalu ia secara tidak sengaja minum darah naga, kehilangan akal sehat dan memaksa untuk memiliki istri, dan membuatnya melahirkan seorang putri. Sehingga ia selalu merasa berhutang pada istrinya. Namun kemarin ia menemukan pilar naga sejati muncul kembali. Dia kemudian bersiap-siap untuk mengadakan pesta ulang tahun putrinya di hotel terbaik di Jiang. Sambil secara terbuka mengungkapkan identitasnya dan kembali ke dunia luar, dia juga memerintahkan bawahannya untuk diam-diam memberikan investasi sebesar 10 miliar kepada istrinya. Dia sebenarnya ingin memberinya kejutan. Namun sayangnya, hal itu malah menjadi alasan istrinya mengkhianatinya. Dan sisi lainnya, wanita CEO juga menerima berita baik dari sekretarisnya. Memberitahunya bahwa kali ini tidak hanya mendapatkan kembali kerugian sebelumnya, tetapi juga menjalin hubungan dengan Xuan Yuan Men. Dia menyadari bahwa kurir yang memberikan saran padanya bukanlah orang sembarangan. Kurir kecil tersebut bukanlah orang biasa. Namun sekretarisnya memberitahunya, pria itu hanya menantu tidak diinginkan di perusahaan kelas 3 Cu. Dan juga tidak disukai oleh keluarga mereka. Tidak menghargai berlian. Tidak heran selama bertahun-tahun Cu selalu berada mengambang di perusahaan kelas 3 C. Oh, apakah Anda terlalu memandang tinggi? Ya, tunggu. Mungkin dia hanya kucing buta bertemu tikus mati saja. Dia tidak sama sekali seperti yang kita bayangkan. Begitu sederhana. Kamu pergi dan berikan putrinya. Persiapkan hadiah ulang tahun. Saya akan bertemu dengannya sendiri. Tunggu sebentar. Baru-baru ini, apakah ada kabar tentang putri saya? Sudah 6 tahun. Saya belum menemukannya. Mungkin putri Anda sudah. Gadis dengan tanda lahir bunga plum. Silakan keluar. Kamu pergi dulu. Saya ingin tinggal sendiri sebentar. Miss Chu sudah datang. Selamat kepada Miss Chu. Tidak hanya mendapatkan harta senilai 10 miliar, tetapi juga memesan seluruh hotel, bahkan menyewa seluruh hotel, mengadakan pesta ulang tahun untuk putri Anda. Apa ini? Apakah Anda tahu Dewi Nixiang? Bukan hanya wakil utama gerbang Xuan Yuan, tetapi juga peringkat kedua di papan dewa global, seorang ahli kuat kedua di dunia. Dan saat ini dia sedang menuju pesta. Apa? Dewi Nixiang juga akan datang. Bukan hanya Dewi Nixiang. Lihatlah tahta naga di atas sana. Pilar naga, Kaisar Xuan Di hadir. Malam ini adalah hari kelahiran pilar naga sejati. Nona Chu, Kaisar Xuan Di, pemimpin gerbang Xuan Yuan, akan tiba di tempat sendiri malam ini, dan memberikan 10 miliar kepada Anda. Ini adalah kehormatan besar. Mengyao, Kaisar Xuan Di atas segalanya. Jika kita bisa berhubungan dengannya, maka keluarga Chu kita akan melonjak ke puncak. Jika kita bisa menjalin hubungan dengan dia. Zhou Shao. Ya, apakah Kaisar Xuan Di benar-benar akan datang malam ini? Tentu saja. Saat ini, keluarga Zhou saya sangat dihormati oleh gerbang Xuan Yuan. Kaisar Xuan Di sangat mendukung saya. Dia berniat melatih saya sebagai penggantinya. Menggantikannya di Jiangcheng. Bahkan di seluruh Dacia. Siapa bilang Kaisar Xuan akan melatihmu menjadi pewaris? Kamu Xuan. Ya Yao. Kamu datang untuk apa? Ayah. Kamu Xuan. Siapa yang membiarkan sampah ini datang? Pesta ulang tahun hari ini. Saya yang menguruskan untuk tuan-tuan. Mengapa aku tidak bisa datang? Anda juga pantas mendapatkannya. Nyonya Nixiang jelas melihat atas mukaku, atas nama pintu Xuan Yuan, mengadakan pesta ini, memberikan dana 10 miliar untuk Mimeng. Sampah kau. Makanan dari keluarga Chu saya, menggunakan keluargaku sudah cukup. Berani sekali. Berani datang ke sini, mencuri kredit Zhou Shao. Kamu Xuan, jangan malu-malu di sini. Pesta yang dihadiri oleh orang-orang terkenal. Kamu tidak berhak hadir. Cepat pergi. Chu Mengyao, aku menyarankan kamu untuk menahan diri. Sikap sombongmu. Aku bisa mengadakan pesta ini, dan mengambil kembali segala yang dimiliki oleh keluarga Chu. Kamu pikir kamu siapa? Ah, hanya anjing yang dipelihara oleh keluarga Chu. Hanya menantu yang tidak berarti. Berani menggigit tuannya. Menggigit tuannya, bukan? Siapa aku?
Kamu akan tahu nanti. Tapi pada saat itu, yaitu keluarga Zoumu, hari kehancuran. Dengarkan baik-baik, keluarga Zoumu. Sekarang ada wakil kedua gerbang Xuan Yuan, dilindungi oleh Nyonya Nichang. Jangan bicara seperti sampahmu. Bahkan jika dia adalah putra mahkota, pangeran muda yang turun, harus berlutut di hadapanku sekarang. Mungkin kamu tidak tahu, Tuan Nichang yang kamu sebutkan, harus memperhatikan perasaanku. Kamu berani menghina Nyonya Nichang. Meng Yao, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Jika membuat Nyonya Nichang marah, namun wakil kedua gerbang Xuan Yuan, memegang kekuasaan hidup dan mati di dunia. Posisinya hanya di bawah Kaisar Xuan. Jika membuatnya marah, jangan bicara tentang miliaran. Keluarga Chu akan binasa besok. Kamu Xuan, sudah cukup berisikah kamu? Jika saya menghina Tuan Nichang, aku tidak bisa mendapatkannya. 10 miliar dari gerbang Xuan Yuan. Aku belum selesai denganmu. Aku menasihatimu untuk tidak bermimpi sia-sia. Aku sudah bilang, 10 miliar ini, kamu tidak akan mendapat sepeser pun. Mengeluarkan kentut. Meng Yao, sampah ini, pasti karena kamu bercerai dengannya. Dia iri padamu lagi. Mendapat perhatian gerbang Xuan Yuan, maka dia menyimpan dendam. Sengaja datang ke sini untuk membuat keributan. Kamu Xuan, aku salah menilaimu. Kamu hanyalah orang keji. Datang ke sini. Bukankah kamu hanya ingin uang? Di sini ada 1 juta. Anggap saja aku kasihan padamu. Pergi saja. 1 juta ini akan cukup seumur hidupmu. Bahkan dengan bekerja keras pun tidak akan bisa menghasilkan. Kenapa tidak segera berlutut dan mengambilnya? Selembar kertas bekas. Aku bahkan tidak peduli. Sampah mati. Kamu masih mengeluh tentang 1 juta. 1 juta. Memang terlalu sedikit. CEO wanita tahu nilai potensial pemuda itu. Dia langsung mengatakan bahwa selama pemuda itu bersamanya, dia akan memberinya gaji tahunan miliaran dan memenuhi semua permintaannya. Nona Su, bagaimana kamu datang? Saya dengar hari ini adalah ulang tahun Putri Mer. Saya datang untuk memberinya hadiah. Jika putri saya masih hidup, dia seharusnya seumur itu juga. Kamu dipanggil tuan-tuan, kan? Sungguh lucu. Ini untukmu. Ayah, terima kasih Bibi. Siapa namamu, Bibi? Panggil saya kakak. Saya mendengarkan ayah saya. Terima kasih Bibi. Kamu Xuan, sungguh tidak terlihat. Tidak heran kamu begitu percaya diri. Ternyata sudah mendapat dukungan. Paha CEO wanita grup Cloud, mendaki cabang yang tinggi. Bos Su, semua orang memanggilmu Ratu Kota Jiang. Sungguh lebih baik dilihat langsung. CEO wanita nomor 1. Sekarang terlihat. Hanya begitu. Malah di tempat seperti ini. Membuang waktu di atas sampah ini. Kamu berani memukul saya. Seperti kamu. Wanita dengan pandangan sempit. Tidak akan pernah tahu kehilangan Mer. Apa maksudnya? Dia, seorang pekerja bangunan sepanjang hari. Mengantar paket malam hari. Sampah yang tidak ambisius. Apa yang bisa dia lakukan? Sampah. Kamu benar-benar buta mata. Tidak mengenal naga sejati. Tuan mengingat mantan istri kamu, meremehkan kamu seperti itu. Lebih baik datang ke perusahaan saya. Asalkan kamu setuju, saya bisa memberikan kamu 50% saham. Direktur utama. Jangan tergesa-gesa. Saya percaya pada intuisi saya. Tuan bagaimana? Maaf, saya tidak tertarik. Tuan Su, Anda adalah wanita berharga. Ratu bisnis di kota Jiang. Mengingat sampah ini, begitu tidak menghargai. Mengapa membuang waktu pada dia? Membuang-buang waktu. Saat saya berbicara, belum waktunya kamu bicara. Saya memanggil kamu Tuan Su, memberikan kamu kesempatan. Kamu benar-benar menganggap dirimu penting. Baiklah, dengarkan baik-baik. Sekarang saya adalah anggota Xuan Yuan Man. Orang yang dihormati. Satu kata, bisa membuat perusahaanmu dihapus dari kota Jiang. Dihapus dari Jiangcheng. Direktur utama. Tenanglah, gerbang Xuan Yuan bukanlah sesuatu yang bisa kita hadapi. Nyi Sang. Namun, pada masa lalu di peringkat kedua di daftar Dewa Perang Global. Keberadaan menakutkan di peringkat kedua. Kamu Xuan, apakah kamu melihatnya? Bahkan Ratu Kota Jiang, Su Qinghan, tidak berani melawan Zhou Shao yang memiliki Xuan Yuan Man sebagai pelindung. Kamu salah. Seperti semut seperti dia. Pada dasarnya tidak menarik bagi saya. Sebutir debu di tanah. Apa hakmu meremehkan Zhou Shao? Mama, jangan marahi Papa.
Bagaimana? Pergi, kamu, si kecil yang lucu. Chu Mengyao, kamu, wanita berhati ular. Kamu sama sekali tidak pantas menjadi seorang ibu. Mama, si kecil yang lucu ini, hanya saja aku yang menjemputnya kembali. Sudah cukup lama aku merawatnya. Apa yang kamu katakan? Dijemput kembali. Mama. Bagaimana kamu bisa memiliki tanda lahir ini? Tanda lahir ini, hanya anak perempuanku yang akan memiliki. Chu Mengyao, katakan padaku dengan jelas. Dari mana asal bahasa tuan-tuan? Mama, beritahu dia. Katakan satu kata padanya. Aku merasa jijik. Sekarang Mengyao sudah bicara. Maka aku tidak akan menyembunyikan darimu. Pada saat itu, aku pikir kamu adalah seseorang yang hebat. Seseorang yang luar biasa. Agar Mengyao menikah denganmu. Bahkan sengaja mengambilnya dari tumpukan sampah. Mengambil kembali si kecil yang lucu ini. Tak terduga, kamu hanyalah sampah. Makan gratis makanan keluargaku. Beras selama 6 tahun. Tidak mungkin. Dahulu aku sudah meminta orang untuk mengonfirmasi. Tuan-tuan adalah putri kandungku. Apakah maksudnya, yang terlibat hubungan denganku 6 tahun yang lalu? Bukan kamu. Apakah maksudnya orang 6 tahun yang lalu adalah kamu? 6 tahun lalu, orang-orang di Hotel Skylark. Kamu, Hotel Skylark. Bagaimana kamu tahu? Hotel Skylark. Apakah orang 6 tahun yang lalu itu kamu? Ya, tuan-tuan, adalah putriku. Putri. Sudah 6 tahun. Ibu akhirnya menemukanmu. Hahaha, tak terduga. Ternyata biasanya sombong. CEO wanita yang dingin. Di belakang layar masih. Wanita hamil sebelum menikah. Hahaha, aduh, ternyata si kecil yang lucu ini adalah milik kalian. Benar-benar keluarga kecil yang lucu. Aku untuk tuan-tuan, menahan kesabaran dan beban. Biarkan yang sebenarnya, menjadi budak selama 6 tahun. Pada akhirnya, hanya sia-sia belaka. Biarkan yang sebenarnya, wanita yang telah saya lukai, menderita selama 6 tahun. Hari ini, saya akan mengambilnya kembali. Segala yang telah diberikan kepada keluarga Chu kalian,